Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ardiansyah, NIM 040 2018 0253. Mata kuliah Cybercrime kelas C1. Izinkan saya membawakan tugas yang telah Ayah Hardianto Janggi SHMH berikan kepada kami. Langsung saja nomor 1, apakah yang dimaksud yurisdiksi? Yurisdiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris jurisdiction. Jurisdiction sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu jurisdictio, yang suku katanya terbagi menjadi dua, yaitu juris yang artinya kepunyaan menurut hukum, sedangkan diction ucapan, sabda, firman. Adapun menurut Mirsa Satria Buana 2007 memaparkan yurisdiksi merupakan cerminan dari prinsip pedoman kedaulatan negara. Kedaulatan suatu negara tidak dapat diakui bila saja negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Ada 4 hal dalam pengertian yurisdiksi ini. Yang pertama, kekuasaan menurut hukum, kewenangan menurut hukum, hak menurut hukum, kepunyaan menurut hukum. Nomor 2, apakah perbedaan antara prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Prinsip nasional aktif yakni negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Adapun prinsip nasional pasif yaitu setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negara. Dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka negara berwenang menghukum tindak pidana tersebut apabila orang tersebut berada di wilayahnya. Kemudian nomor 3, menurut Masaki Hamono membedakan pengertian cyber jurisdiction. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, sudut dunia virtual. Jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem, operator, dan para pengguna user untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber atau virtual. Sedangkan yang kedua, sudut hukum. Cyber jurisdiction atau jurisdiction in cyberspace adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Adapun nomor 4, apakah yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Yang pertama, teori perbuatan material, di mana tempat pembuat melakukan tindak pidana kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Teori alat yang digunakan, maka delik yang dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Sedangkan teori akibat, maka tempat akibat menjadi locus delicti. Yang terakhir nomor 5, apakah yang dimaksud dengan ubiquitas? Prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar negara teritorial suatu negara atau ekstrateritorial harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Sekian dari jawaban yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.